Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel Kabar Edukasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi terkait tentang gelombang cahaya. Terkhusus kita akan membahas mengenai materi interferensi pada gelombang cahaya. Namun, sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, bagi adik-adik yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya interferensi atau interferensi gelombang. Jadi, interferensi gelombang itu bisa kita sebutkan sebagai suatu peristiwa penggabungan dua atau lebih gelombang elektromagnetik. Ya, jadi tidak mesti dua, itu kita bisa pakai tiga, empat, dan seterusnya. Nah, yang kemudian kumpulan-kumpulan dari gelombang ini dia akan menyatu atau bergabung satu sama lain dan membentuk suatu gelombang yang baru. Lebih lanjut, untuk interferensi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, kita katakan sebagai interferensi konstruktif, dan yang kedua itu adalah interferensi destruktif. Adapun syarat agar terjadi interferensi konstruktif itu adalah fase dari gelombang-gelombang yang bergabung itu harus sama. Dan kapan dikatakan terjadi interferensi destruktif itu apabila kedua buah gelombang atau lebih memiliki fase yang berbeda. Sekarang, pada gambar ini memperlihatkan skema dari fenomena interferensi gelombang. Jadi misalkan di sini kita memiliki suatu cahaya monokromatik yang melintasi sebuah dinding penghalang yang memiliki dua buah celah, namanya S1 dan S2. Karena kedua buah gelombang ini akan bersatu, maka nanti akan kita peroleh pola interferensi gelombang dalam bentuk terang gelap, terang gelap. Terang ini menyatakan bahwa terjadi interferensi secara konstruktif, sedangkan untuk gelap itu terjadi interferensi secara destruktif. Lebih lanjut, skema interferensi gelombang itu dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi misalkan ada sebuah gelombang cahaya yang datang menumbuk sinar penghalang, kemudian pada sinar penghalang tersebut itu terdapat dua buah celah yang terpisah jarak masing-masing sejauh D. Kemudian pada jarak tertentu, anggaplah L, itu terdapat sebuah layar. Kemudian apabila kita analisis secara geometri, maka nanti penggabungan cahaya atau interferensi gelombang cahaya yang berasal dari S1 dan S2 itu dia akan bertemu di titik P yang memiliki jarak sejauh Y dari pusat layar. Biasanya kita sebut sebagai terang pusat. Nah, hubungan antara variabel-variabel tersebut itu dapat kita tuliskan ke dalam dua bentuk persamaan, yakni persamaan interferensi destruktif dan persamaan interferensi konstruktif. Adapun untuk persamaan interferensi konstruktif, kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan D sin theta sama dengan N lambda atau D Y per L sama dengan N lambda, yang dimana keterangan masing-masing variabelnya itu D merupakan jarak antar celah, kemudian Y itu adalah jarak terang ke N ke terang pusat, sedangkan L itu adalah jarak celah ke layar, N itu adalah order terangnya, dan lambda itu adalah panjang gelombang yang digunakan. Lebih lanjut, untuk interferensi destruktif itu dimiliki oleh persamaan D sin theta sama dengan N tambah setengah dikali lambda atau DY per L sama dengan N tambah setengah dikali lambda. Adapun penjelasan dari masing-masing variabel itu, yang pertama D adalah jarak antar celah, kemudian Y itu adalah jarak gelap ke N ke terang pusat, sedangkan L itu adalah jarak celah ke layar, N adalah orde gelap, dan lambda itu adalah panjang gelombang. Di sini theta itu merupakan sudut yang dibentuk sesuai dengan gambar yang telah kita lihat sebelumnya. Nah, karena kita telah mengetahui secara singkat terkait tentang materi interferensi, oleh karenanya mari kita kerjakan contoh soal berikut. Dalam praktikum interferensi celah ganda, diketahui bahwa jarak celah ke layar itu adalah 1,2 meter. Jika jarak antar celah adalah 0,03 mm,
dan jarak terang kedua ke pusat terang adalah 4,5 cm, maka tentukanlah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jadi pada soal kita diberikan kata kunci jarak terang kedua ke pusat terang. Oleh karenanya kita gunakan persamaan interferensi konstruktif, yakni dy per L sama dengan N kali lambda, atau apabila kita ingin menentukan panjang gelombangnya, maka persamaan tersebut akan menjadi lambda sama dengan Y D per Ln. Sekarang kita tinggal memasukkan informasi yang diberikan pada soal. Terlihat bahwa jarak terang kedua ke terang pusat itu adalah 4,5 cm. Kita ubah ke meter, maka kita peroleh 4,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian jarak antar celah itu yakni 0,03 mm. Kita ubah ke meter, maka kita peroleh 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian L itu merupakan jarak antar celah ke layar, yakni sejauh 1,2 meter. Adapun N menyatakan order terang kedua, maka kita peroleh angka 2. Apabila kita menyelesaikan persamaan ini, maka nanti akan kita peroleh bahwa besar panjang gelombang cahaya yang digunakan yakni adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 7 meter atau 560 nanometer. Oke, mudah-mudahan baik, kalau begitu sekian pembahasan singkat mengenai interferensi pada gelombang cahaya. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.